Ini kita akan bahas tentang adabul khuruji ilal masjid. Ada terkait dengan keluar dari seseorang itu dari rumah menuju masjid. Kenapa? Banyak sekali keutamaan yang akan kita ambil nanti. Faida farauta maka tatkala farauta selesai, ya, telah sempurna min toharatika dari seseorang itu bertoharah, bersuci. Kita tahu, pernah kita kaji terkait dengan toharah. Ya, Islam ini agama kita membahas begitu terperinci tentang toharah, tentang bersuci. Ada bahasa yang hampir sama. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia maknanya sama. Walaupun kalau diartikan lebih spesifik nanti artinya berbeda. Terkait dengan kesucian, terkait dengan kebersihan. Setidak-tidaknya ada 3. Ya. Pertama, nazafah yang artinya bersih. Toharoh artinya bersih, tazkiyah juga artinya bersih. Itu kalau kita artikan secara bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya berbeda maknanya nanti. Sama saja kalau kita membaca di dalam Al-Quran ada istilah al-insan. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya manusia. Kita baca lagi anas artinya manusia. Basar artinya manusia. Nah ini walaupun nanti ya memang padanan katanya mau mengartikan ke bahasa Indonesia nggak ada ya insan manusia, cuma nanti secara spesifik insan itu dipakai untuk manusia yang seperti apa, basar seperti apa. Sama toharah, nazafah dan tazkiyah. Apa bedanya? Nazafah itu lebih kepada yang sifatnya zahir, yang sifatnya di luar, bersih secara luar. Itu nazafah. Nah ini maka nazafah. Tapi kalau toharah, nah ini adalah bersih, suci secara zahiran wa batinan. Maka bahasa bersuci yang paling tepat itu adalah toharah. Ya, membersihkan tidak hanya membersihkan yang zahir, tapi membersihkan yang batin. Sama kalau kita berwudu, zahirnya kita basuh tangan kita dengan air, bersih nggak tangan kita, Bapak? Bersih secara zahir. Tapi secara batin dia juga bersih. Apa kata Rasulullah? Kalau seseorang itu berwudu, dia membasuh tangannya, maka berguguran dosa-dosanya dari ujung kuku-kukunya. Maka toharah itu membersihkan zahiran wa batinan. Kalau nazafah dia hanya membersihkan lahir-lahirnya saja, luar-luarnya saja. Apa bedanya dengan tazkiyah? Tazkiyah itu lebih kepada batin. Maka kita ada istilah tazkiyatun nafs, ya, pembersihan penyucian jiwa. Nah ini membahas tentang itu. Faida farauta min toharatika, faida maka tatkala farauta telah selesai secara sempurna min toharatika dari bersuci. Dan kita sudah bahas, kita tidak akan ulangi lagi tata cara bersuci ini, ya. Karena kita sudah bahas, mengerti dan sesungguhnya perlu kita benar-benar bersuci secara benar. Kenapa? Karena pokoknya ini, kalau kita melakukan ibadah-ibadah ini dari kesucian, dari kebersihan kita. Kalau cara bersucinya saja sudah salah, sudah ke depannya bisa salah. Ya gimana? Wudunya salah, ya sudah, sholatnya nggak akan mungkin diterima, nggak akan mungkin sah. Nah ini, maka dan kita sudah bahas, mudah-mudahan sudah paham dan sudah kita amalkan. Fasolli fi baitika, fasolli maka sholatlah fi baitika di rumahmu. Rokaatai subuh. Nah, jadi 2 rakaat ya fajar sebelum subuh. Nah, ini membahas tentang bagaimana seseorang keluar dari rumah, ya akan keluar dari rumah saat dia setelah akan mau berangkat subuh. Nah, ini jadi bangun tidur. Kan kita sudah bahas tentang adab-adabnya, bagaimana istinja yang baik juga sudah tahu. Bangun tidur sunatnya kita berwudu, ya kita beristinjanya dengan baik dan lain sebagainya. Nah, ini maka setelah selesai itu semua, maka apa? Nah, maka dianjurkan di sini adalah fasolli maka sholatlah ya fi baitika di rumahmu ya rakaat subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh atau dikatakan juga di sini sholat sunnah fajar. Ya kita jangan lagi terkecoh bahwa apa? Membedakan antara sholat sunnah fajar beda dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Tidak, sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh itu sama. Dalam bahasa fikih kan ada istilah kapan waktunya fajar shodiq. Karena fajar itu ada 2, ada fajar kadhib, ada fajar shodiq. Nah, waktunya kapan? Fajar shodiq. Nah ini
Maka kalau sudah benar-benar terlihat, ya, ini maka 2 rakaat ini. Dan kita tahu bahwa sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar ini adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan baginda Nabi Muhammad SAW dalam kondisi apapun. Padahal kita tahu Pak, hukumnya sunnah. Sunnah itu apa Pak? Definisinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa, ya. Walaupun sebenarnya kita merugi, ini, ya. Tetapi dan kita tahu Pak, Rasulullah itu tidak pernah tinggalkan sholat yang namanya sholat sunnah fajar ini. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi beliau safar, berpergian, beliau tidak pernah tinggalkan. Dalam kondisi peperangan, dalam kondisi apapun, beliau tidak pernah tinggalkan. Padahal Pak, kita tahu, ya, banyak rukhsah, banyak keringanan tatkala kita melakukan safar, berpergian. Kita tahu sholat kita umpamanya dalam berpergian ada rukhsahnya. Namanya sholat apa Pak? Kalau digabungkan sholat jamak, menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, ya. 2 sholat dalam satu waktu, zuhur dengan asar di satu waktu, di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. 4 rakaat sholat zuhur, salam, lalu 4 rakaat lagi asar, ya salam. Oh ternyata upayanya 4 rakaat ini masih terlalu lama. Kita udah buru-buru nih, kayaknya nanti bakal ditinggalan travel, mau buru-buru ke kanan, ya kan? Nah ini, kita udah apa? Kayaknya kabur. Ada kosongnya lagi apa? Dikosor, udah dijamak dikosor lagi, ya, udah dikumpulin diringkas lagi. Ya. Jadi apa? 2 rakaat yang tadinya zuhurnya 4 kita kurangi jadi 2, salam. Lalu setelah itu yang asar dan yang 4 jadi 2. Nah, diringkas, banyak sekali rukhsah, banyak sekali keringanan. Tapi terkhusus untuk yang namanya sholat sunnah qobliyah subuh ini Rasul tidak pernah lakukan. Beliau tinggalkan itu tidak pernah. Padahal dalam kondisi-kondisi safar pernah para sahabat itu tidak melaksanakan yang namanya sunnah-sunnah seperti ini. Beliau lebih mendahulukan apa? Ya yang wajib, karena memang terkait dengan waktu dan lain sebagainya. Tapi luar biasa. Ada apa keutamaannya? Karena memang sesungguhnya banyak sekali keutamaan di dalam sholat sunnah qobliyah subuh ini. Dan kita tahu di sini fasholli fi baitika ini adalah terkait dengan sholat sunnah. Ya. Kenapa? Sebaik-baiknya sholat sunnah itu, seutama-utamanya sholat sunnah itu adalah di rumah. Ini. Dalilnya mana? Dalilnya sahih, muttafaqun alaih. Ya, sallu sholatlah kalian. Ya. Sallu sholatlah kalian ayyuhan nas, manusia. Ya. Fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Nah, ini. Jadi sholatlah kalian, ya, manusia fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Ini. Tapi hadis ini perlu kita pahami. Hadis ini dipakai untuk sholat sunnah. Jangan nanti saya baru sengaji di mana di Baitul Jannah. Apa? Nih sholatlah mana di rumah-rumah kalian. Apa enggak ke masjid? Apa enggak? Ini ada hadisnya. Sholat di rumah katanya. Tidak. Ya. Apa? Sallu sholatlah kalian ayyuhan nas, manusia fi buyutikum. Fa inna, karena sesungguhnya afdhalus sholati, seutama-utamanya sholat, ya. Sholatul mar'i, sholatnya seseorang fi baitihi, di dalam rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Ini cuma perlu kita lihat juga Pak, lihat kondisi hadis ini. Kenapa? Saya mau ngamali, tapi rumahnya jauh dari masjid. Rumahnya jauh dari masjid, terus apa? Kita udah pakai ini sholatnya di rumah, gitu kan? Sholatnya di rumah, ngamali ini. Tahu-tahu tertinggal sholat, ya, sholat fardunya masbuk. Nah, ini lebih utama mana? Mendahulukan sunnah atau kita mendahulukan yang wajib? Ya, mendahulukan yang wajib. Nah, jadi jangan coba kalau lihat bagaimana kita tahu. Rumahnya jauh, terus kita mau sholatnya di rumah, kecuali yang rumahnya dekat. Tidak bisa seperti itu. Kalau rumahnya kayak Sauban, kita tahu Sauban
ya sejarahnya. Saya pernah sampaikan kisah ini di sini dalam majelis ini. Apa? Dan Sauban itu luar biasa, istiqomah dalam berjamaah. Ya, sampai-sampai saat beliau meninggal dunia, ada perkataan beliau itu ya yang ditanyakan oleh istri beliau kepada Rasulullah. Apa? Beliau berkata-kata pada saat sebelum safaratul mautnya, beliau katakan apa? Mengapa kok terlalu dekat? Mengapa tidak lebih jauh? Mengapa kok yang sedikit? Kenapa tidak semuanya? Ini perkataan-perkataan Sauban. Mengapa kok yang lama, mengapa bukan yang baru saja? Nah ini Rasul saat ditanyakan kepada Rasul, baru istrinya paham bahwa Sauban ini kenapa sebelum beliau meninggal beliau menyebutkan perkataan itu, karena jarak ternyata Sauban itu luar biasa. Kenapa? Sauban itu ya perjalanan jamaahnya pergi ke masjid itu, dan beliau tidak pernah yang namanya tertinggal masbuk sholat jamaah. Padahal perkiraan perjalanan rumahnya berkisar kurang lebih sekitar 2 jam atau 1,5 jam. Nah ini perjalanan dahulu Pak, nggak ada kita naik motor, ya, naik mobil nggak ada pasir, itu beliau tidak pernah tertinggal. Dan beliau selalu istiqomah, ya. Dan para sahabat tahu letaknya Sauban itu biasanya di saf pertama, saf depan paling kanan. Itu sudah tahu bahwa itu tempatnya Sauban, selalu ada di sana. Nah ini selalu ini ternyata apa? Dan luar biasanya yang bisa meninggalkan Sauban daripada sholat jamaah itu hanya kematiannya luar biasa. Maka kita lihat juga di sini. Jadi kalau rumahnya jauh ya kita juga kita mengatakan ini saya sholatnya di rumah, tapi tetap kita sholatnya karena banyak keutamaan juga orang-orang yang menunggu waktu sholat. Nah ini, jadi sebelum datangnya sholat, waktu sholat dia sudah berada di masjid. Itu ada keutamanya. Pak, mau nggak didoakan para malaikat Pak? Mau. Ya. Salah satu keutamaannya adalah orang yang didoakan para malaikat itu adalah mereka yang menanti waktu sholat. Jadi sebelum waktu masuk dia sudah berada di masjid, dia berniat i'tikaf, lalu dia berzikir atau tilawah Al-Quran dan lain sebagainya. Menanti waktu sholat itu senantiasa didoakan para malaikat. Dan kita tahu malaikat itu tidak punya dosa. Dan doanya para malaikat itu dijabah. Jadi banyak keutamaan itu. Jadi terkait dengan di sini adalah kita lihat juga terkait dengan sholat ini ya adalah sholat sunnah. Memang yang ideal bagaimana? Yang paling baik itu memang sholat di sini adalah ada jeda waktu antara waktu azan dengan waktu iqamah itu tidak terlalu cepat. Ini ya, tidak terlalu cepat. Kenapa? Ya kadang-kadang ada saya pernah temukan itu ya di beberapa masjid itu begitu habis azan langsung qomat Pak. Pernah merasakan yang itu? Pernah ya? Iya. Jadi kadang-kadang ada kita lagi safar, lagi berpergian gitu kan, lewat masjid pengen sunnah dulu ya, karena kita di rumah sedang dalam perjalanan ya. Habis azan paling cuma beda 10 menit ya nggak nyampe, malah langsung qomat. Nah, ini hal-hal demikian ya boleh saja boleh. Terus ada juga Pak lama banget. Nah, saya pernah merasakan juga lagi safar juga waktu itu. Nah, di safar rombongan sama beberapa kawan. Nah waktu sholat singgah dulu lah kita ke masjid itu biasa. Kalau di masjid kan kadang-kadang kalau di beberapa dulu saya ingat kalau di kampung-kampung itu masih biasa kita puji-pujian, sholawatan, ya Pak ya. Kalau di sini kita di sini aja udah jarang sekarang Pak ya. Pujian biasanya sambil nunggu imam. Biasanya imam itu selalu terakhir ya. Nggak tahu kenapa. Husnuzon aja lah di sholat sunnah di rumah ya. Husnuzon sholat sunnah di rumah. Itu kan ingin mengamalkan hadis ini tadi ya. Sallu ayyuhan nas bi buyutikum. Kan ya. Husnuzon terakhir. Jadi nunggu lama. Tapi ini lama benar. Habis sedangkan safar. Aduh. Kita mau sholat misahin satu rombongan gak enak. Karena lihat orang kan timbul fitnah juga. Jadi kan kita lihat pada situ sudah ada jemaah. Kita tanya ke warga kita, nanti Pak
nunggu bapak imamnya belum datang. Begitu. Nah, akhirnya ya sudah kita tunggu jangan lama. Baru datang lama itu baru datang imamnya. Ini hal-hal yang begini. Maka kita lihat di sini. Maka perlu kita perhatikan di sini adalah sallu ayyuhan nas fi buyutikum, ini adalah salat yang terkait dengan salat sunnah. Ini in kana al-fajru qatta'a, in kana ya fajr, apabila memang setelah benar-benar qatta'a, benar-benar fajar itu telah terlihat. Maka waktunya kapan? Waktunya melaksanakan salat sunnah ini tatkala tadi fajar shadiq, bukan fajar kadzib ya. Fajar kadzib itu menipu, bahasa kadzib itu berdusta. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang hanya sekilas saja dan itu belum waktunya ya. Fajar shadiq. Jadi ini waktunya benar-benar, dan inilah maksudnya waktu subuh ya, waktu subuh. Dan kadzalika yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umatnya, ya bagaimana kita? Ya mengikuti Rasul. Masa kita nggak mengikuti Rasul? Nggak mengikut siapa? Ikut Syekh Fatih Gumilang. Iya. Maka perlu kita lihat di sini ikut Rasul, karena lakukan lakum fi Rasulillah suatu sungguh dalam diri Rasulullah, sungguh dalam diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. Rasulullah lakukan, Rasulullah tidak pernah tinggalkan dan isinya. Maka benar Pak, orang tua dulu kan kalau bilang kenapa? Subuh, ayo bangun, setelah itu jangan tidur lagi. Kenapa orang tua dulu Pak? Kalau bangun subuh, habis subuh terus kita tidur lagi, kenapa? Rezekinya dipatok. Iya. Itu bahasa orang tua kita dulu, menyederhanakan bahasa. Beliau nggak mau pakai dalil-dalil atau mungkin tidak tahu dalil. Akhirnya apa? Nyatakan udah, jangan pagi-pagi itu jangan tidur, bangun, sholat. Kenapa? Kalau pagi-pagi tidur rezekinya dipatok. Iya, itu bahasa orang tua kita dulu. Padahal kalau kita lihat hadis jelas sama, cuma bahasa orang tua kita yang berbeda saja, menyederhanakan, bicara ke anak-anak, mau pakai dalil, anak-anak kecil yang nggak tahu. Jadi bilang udah rezekinya dipatok air. Padahal apa? Sesuai kata Rasulullah, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih besar, lebih utama dari apa? Dunia dan isinya. Dunia dan isinya ini rezeki yang luar biasa. Coba amalkan itu. Allah akan mudahkan rezeki kita. Dengan rezeki tidak hanya bernilai materi, ya. Rezeki itu banyak. Istri yang salehah itu rezeki bukan Pak? Rezeki. Kayaknya susah, bukan? Tapi nggak tahu kalau dia berikan rezeki istrinya saleh. Coba kalau istrinya nggak salehah Pak, waduh berat Pak keluarga. Anak yang saleh-salehah, rezeki itu. Iya. Pak, banyak Pak orang lembut itu. Kami kan di Yayasan MDKI, Media Transformasi Keluarga Indonesia. Itu kita biasa untuk orang-orang yang konsultasi terkait dengan urusan-urusan keluarga, urusan macam-macam lah, ya hal-hal demikian, konseling begitu. Itu Pak, ada yang datang ke kita konsultasi itu terkait apa? Masalah-masalah keluarga. Padahal Pak kalau bicara secara ekonomi Pak, ekonomi nggak kalah-kalah udah. Tapi mereka masih mengeluh apa? Aduh, yang istrinya beginilah, terus yang suaminya beginilah, yang anaknya begitulah. Nah, itu luar biasa. Maka rezeki bukan hanya bernilai dari harta, tapi ya mereka rezeki itu bisa bernilai dari yang salihah, anak yang salih, istri yang salihah, suami yang salih. Nah ini termasuk rezeki. Ya ini. Kan lihat. Summa tawajahu ilal masjid. Summa kemudian tawajahu ilal masjid, menghadap, maksudnya pergi, berangkat menuju masjid. Nah ini. Maka tatkala kita sudah sempurna bersuci, kita berwudu di rumah kita semua, terus melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu di rumah masing-masing. Maka apa? Lalu berangkatlah menuju masjid. Untuk apa? Untuk berjamaah.
Kalau memang bicara masalah fikih, Pak, hukumnya sholat berjamaah memang terjadi perbedaan pendapat. Kalau mazhab Syafi'i itu memang menghukumi hukum sholat jamaah itu sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan. Jadi sunnah mendekati wajib lah. Kalau sunnah ghairu muakkad itu cuma dianjurkan saja. Kenapa? Ya Rasul pernah lakukan, tapi kadang-kadang Rasul juga pernah tidak melakukannya. Itu ghairu muakkad. Tapi sholat berjamaah ini menurut Imam Syafi'i itu sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan dengan wajib. Tetapi menurut Imam Ahmad berbeda. Imam Ahmad memahami hukumnya sholat berjamaah itu bukan sunnah muakkad, tapi wajib bagi laki-laki. Ini dalilnya mana? Banyak dalilnya. Salah satu dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad, la sholata di jari masjid illa fi masjid. Nah, ini berbeda memahaminya antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad memahami makna la sholata di situ la-nya nahi, artinya apa? Larangan. Jadi la sholata tidak sah sholat seseorang ya, di jari masjid yang bertetangga masjid illa fi masjid, kecuali di masjid. Kata Imam Ahmad, laki-laki wajib di masjid. Kalau sudah bicara tidak sah berarti kan hukum, berbicara hukum, Pak. Kalau sudah bicara tidak sah berarti apa? Sholat yang lain selain di masjid itu berarti hukumnya menjadi tidak sah. Kata Imam Ahmad keras. Tapi kata Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i memahaminya bukan demikian. Imam Syafi'i mengatakan apa? La sholat itu bentuknya kesempurnaan. Kamilah artinya apa? Tidak sempurna sholat. Tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga di masjid. La sholat di jari masjid. Orang yang bertetangga di masjid kecuali apa? Sholatnya itu ilah di masjid, kecuali sholatnya di masjid. Artinya kalau ada seseorang sholatnya di rumah, ya, syarat rukunnya terpenuhi, ya tetap sah sholatnya. Kata Imam Syafi'i, tapi tidak dapat keutamaan. Kenapa? Apa keutamaannya? Ya keutamaannya banyak. Salah satunya apa? Dapat 27 derajat dibanding sholat sendirian. Lalu apalagi? Satu langkah kita selama satu langkah itu setiap langkahnya mendapat satu kebaikan. Satu langkah mendapat kebaikan, satu langkah menggugurkan dosa. Maka ini ya, saya pernah bahas ini, Pak, ya, terkait dengan 27 derajat ini, ya, kepada pengajian ibu-ibu, ya, muslimat. Nah, ibu-ibu itu jawab, Pak, kalau laki-laki itu ya 27 derajat jamaah wajib, nah kami para perempuan gimana? Ya kami tidak wajib, masa kami nggak dapat 27 derajat? Nah, saya katakan para ulama memahami bahwa apa? Para wanita ya di rumah, ya para istri yang ada di rumah, nah itu bisa mendapatkan 27 derajat tatkala dia memerintahkan orang-orang yang berada di rumahnya yang sudah balik. Siapa yang sudah balik? Suaminya, anak-anaknya. Itu untuk sholatnya di masjid. Ayah, jangan sholat di sini sih. Abang, sholatnya jangan di sini. Di mana? Pasti tuh dekat tuh sana masjid. Masa sholat di rumah aja? Ini hal-hal begini. Maka dapat hal anak-anaknya yang sudah balik diperintahkan ayo masjid, dapat hal itu. Maka perlu kita pahami, ya, maka dapat pahami. Wala tada'is salata fil jamaah, ya. Dan jangan wala tada'is salat, jangan sekali-kali meninggalkan. Jangan sekali-kali kalian itu meninggalkan fil jamaah yang namanya sholat jamaah. Jangan. Walaupun ulama tadi antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda pendapat. Kalau kita bicara masalah khilafiyah, nggak selesai sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak selesai, Pak. Nggak selesai satu ulama.
Dia yang pakai pendapat Imam Ahmad, oh nggak sah loh, kenapa sholat itu nggak sah? Yang satu lagi, nggak sah katanya. Nah, ini kadang pula sih urusan sholat aja direpotin itu, urusan masing-masing itu aja kok repot. Nah, ini kan begitu kadang-kadang, ada hal-hal ini nggak akan selesai kalau kita bahas khilafiyah itu nggak akan selesai. Maka ini yang perlu kita pahami. Akhirnya pentingnya seseorang itu juga bermazhab. Pernah saya sampaikan dahulu. Hukum bermazhab bagaimana? Ya wajib. Gimana? Ya bagi mereka yang bermazhab mengikuti pendapat Imam Ahmad, ya hukumnya kalau dia tidak, memang dia bermazhab Imam Ahmad, begitu beliau tidak sholat berjamaah, maka dia dosa hukumnya di sana. Ya karena Imam Ahmad menghukumi wajibnya sholat berjamaah. Sementara kalau menurut Imam Syafi'i, bermazhab Imam Syafi'i, maka tidak berdosa karena dia sunnah muakkad. Tapi ingat Pak, memahami ini adalah saran kita dulu ya, saat kita masih kecil kita memahami bahwa apa? Definisi sunnah itu apa Pak? Mengerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, kan? Tidak apa-apa. Akhirnya Pak, karena menganggap itu tidak apa-apa, tidak berdosa, akhirnya ya sudah orang dosa ini sih, sudah itu aja kok repot. Ngapain dipusingkan, yang penting sholat. Ya ini, ya sudah akhirnya selesai kalau cuma begitu. Padahal Bapak, para ulama itu bahkan kalau mengatakan satu hukum, ya, jadi memutuskan satu hukum, hukumnya makruh. Umpamanya ada satu persoalan dihukumi makruh. Makruh itu kan sesuatu yang kurang disenangi. Dikerjakan, ya nggak dosa. Ditinggalkan, dapat pahala. Nah ini yang kita pahami demikian. Tetapi para ulama begitu menghukumi satu kasus itu makruh, bukan berarti para ulama tersebut mengatakan ayo makruh nggak apa-apa, kita lakukan saja. Tidak. Imam Syafi'i tatkala menghukumi sesuatu dia makruh, dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu ini sesuatu yang tidak disenangi. Walaupun kalau dilakukan, dia nggak dosa juga. Ini sama. Maka terkait ini juga kalau kita membahas juga jamaah Imam Syafi'i juga sunnah kok, nggak apa-apa. Rumah aja ya benar, selesai kita kalau sudah begitu. Tapi kan ada hal-hal yang lebih utama daripada itu. Apakah kita sudah sempurna dengan fardu kita, ibadah-ibadah yang fardu? Kan belum. Sholat kita saja Allahu Akbar banyak lupa rakaat Pak ya. Iya, pernah Pak di sini yang nggak pernah lupa rakaat sholatnya khusyuk semua? Ada Pak? Angkat tangan Pak. Saya sholatnya udah khusyuk. Iya. Kadang-kadang tidak lupa. Sudah kita baca yakin di dalam sholat itu bacaan itu hafal. Di luar sholat itu biasanya kita hafal benar. Betul lagi sholat tiba-tiba selintas lupa itu waktu bacaannya dari mana. Ada. Setelah Sayyidina Utsman saja mengadu sholatnya digoda setan, itu Sayyidina Utsman yang memang jelas-jelas dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga salah satunya adalah Sayyidina Utsman. Lah kita udah dijamin Pak masuk surga. Sudah ada pegang tiket surga Pak. Enak kalau ada pegang tiket surga. Surga tanpa hisab nih, nanti siapa mau gitu kan? Maka perlu kita pahami. Maka jangan tinggalkan sunnah-sunnah ini. Lalu berkait dengan jamaah. Kenapa? Maka dikatakan di sini fasolatul jamaati, ya, fasolatul jamaati. Maka salat jamaah itu tafdulu ala salati fadli, lebih utama dari salat sendirian. Ya, salat utama lebih dari salat sendirian. Apa? Bisa ba'ina wa isrin. Lebih sempurna, lebih utama yaitu 27 derajat. Ini 27 derajat lebih utama. Nah ini, ya. Fa'in kunta tatasa'alu, ya. Fi misli hadza ribhi. Jadi apa? Ini dikatakan Imam Ghazali menyampaikan apa? Maka jangan sekali-kali fa'in kunta tatasa'alu fi misli hadza ribhi. Jadi jangan kalian itu kamu itu menganggap persoalan ini remeh, persoalan ini enteng. Sudah sih ngapain mas doa, udah sih yang penting kan sholat selesai, nggak usah diurusin. Orang sudah sholat ya sudah alhamdulillah gitu. Ngapain lagi dipaksa-paksa harus ke masjid? Ini hati-hati. Kenapa? Jangan menganggap enteng hal-hal yang demikian. Karena
sholat masjid, udah sih ngurusin orang lain, saya juga sholat. Ada pernah begitu Pak? Saya sudah sholat sih, ngapain ngurusin orang lain? Itu kalau mau masuk masjid, enggak, terserah gitu kan. Yang penting kan saya sholat. Nah, ya kalau udah begini selesai. Padahal Pak, perintah dakwah itu wajib, fardu kifayah. Ini fardu kifayah dakwah, bukan khususnya bagi para dai, para kiai, para ustaz, bukan, kita semua wajib berdakwah. Balik walau ayat sampai ke 21 ayat sesuai dengan kemampuan kita dakwah itu. Ustaz saya nggak berani dakwah nyampaikan apa tahu dalilnya, nanti ditanya dalilnya mana, kan? Tanya-tanya bentar-bentar itu ngomongin dalil. Begitu ada dalil bid'ah, kan? Ya, udah begitu. Yang viral kemarin itu kan video yang ada Syekh dari Timur Tengah datang videonya viral itu. Apa? Kebiasaan kita di masyarakat Indonesia membuka acara itu sebelum acara kan baca Al-Fatihah. Mari baca ummul kitab. Nah itu, langsung dikritisi. Kenapa? Saya tadi gimana? Kenapa sebelum acara kok baca Al-Fatihah? Ini tidak ada contoh dari Nabi. Nah, iya. Apakah setelah Al-Fatihah kalian baca surah, lalu ruku dan lain sebagainya? Nah ini malah dibahas itu. Padahal jelas ini memahami dalam teks hadis ulama yang terjadi perbedaan pendapat. Dan kalau dalam hal khilafiyah, ya harus berani berlapang dada perbedaan pendapat, jangan memaksakan kehendak. Ya kaidahnya yang sering saya sampaikan, tapi kalau al-mukhtalafi wa inama yukawalan cuma lagi, jadi seorang itu boleh saja mengikuti pendapat yang masih diperselisihkan ulama, kita tidak boleh mencegah itu kecuali suatu itu sudah disepakati oleh ulama. Maka kembali kita lihat di sini, ya. Fa'in kunta tatasahalu fi misli hadari. Jadi jangan kalian itu menganggap remeh, menganggap enteng masalah tentang yang namanya keutamaan dari sholat berjamaah. Ya kalau kita anggap yang penting sah, ya udah selesai Pak. Kalau cuma sekedar sah, sama saya pernah sampaikan di sini. Standar fikih itu mudah kok Pak. Kalau cuma standar fikih, ya saya pernah sampaikan di sini. Sholat itu asalkan syarat rukunnya terpenuhi, maka sahnya sholat, ya kan? Secara standar fikih. Saya sering sampaikan berulang kali dalam majelis ini. Auratnya laki-laki kan tertutup pusar sampai lutut. Tertutup pusar sampai lutut. Begitu apa? Yang penting dia sholat, syarat rukun terpenuhi, nggak usah pakai baju. Pusar lutut tertutup, sah menurut standar fikih. Sah nggak Pak? Sah secara standar fikih. Dan saya berulang kali sampaikan juga di sini. Yuk sholat Jumat berjamaah, nggak usah pakai baju. Ya, imamnya, makmumnya, khotibnya, nggak usah pakai baju. Ya, yang penting pusar tertutup sampai lutut dan syarat rukun yang lain dipenuhi. Sah nggak menurut standar fikih? Sah, tapi pantas nggak? Tidak pantas, kamu yang ada. Dan kita tahu kan ada faktor ilmi, ada lebih tinggi daripada ilmu. Maka jangan cuma standar fikih. Kalau standar fikih memang enak makan, apa? Kalau kita cuma standar fikih, kebanyakan mohon maaf sembrono kadang-kadang. Sembrono, nggak apa-apa. Ini sedikit gimana? Nggak apa-apa nanti tobat. Ini ya udah. Hati, ada standar yang lebih tinggi. Oke, maka kenapa? Imam Al-Ghazali tadi jangan menganggap remeh. Kenapa? Fa'ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi. Jadi apa? Fa'ayyu fa'idatin tidak akan berguna, tidak akan mendapat faedah, tidak akan laka ilmu fi talabil ilmi. Jadi kalian itu tidak akan dapat faedah, ya. Dalam kalian itu menuntut ilmu itu nggak ada gunanya. Dalam kalian menuntut ilmu itu nggak ada gunanya. Kalau kalian apa kata Imam Al-Ghazali menganggap remeh hal seperti ini. Maksudnya apa? Dia menganggap remeh tentang jamaah. Jadi nggak ada faedahnya kalian untuk menuntut ilmu. Ngaji berulang kali, datang ke majelis taklim, ya kan? Sudah tahu fadilah keutamaan. Kita ngaji di masjid ini, musola ini, terus kita di masjid yang lain. Datang kita sudah tahu keutamaan sholat jamaah, tapi nggak diamalkan. Udah kan sunnah, udah kan sunnah. Ya udah kalau pakai standar fikih ya selesai. Ini cuma apa? Kata Imam Al-Ghazali tadi, fa'ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi. Ya tidak akan guna ilmu kalian semua, nggak ada faedahnya.
dalam menuntut ilmu tadi. Kenapa? Wa inna ma sabratul ilmi al-amalu bihi. Kenapa? Karena wa inna ma sabratul ilmi, karena buahnya ilmu. Jadi buahnya ilmu, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah apa? Al-amalu bihi, yaitu dengan cara mengamalkannya. Jadi buahnya ilmu itu dengan mengamalkan ilmu tersebut. Ya, kita ngaji di beberapa masjid, kata para kiai, kata para ustaz, kata para dai, yuk jamaah. Kita tahu, tapi udah sekedar cuma tahu aja, nggak dijalanin. Nah, ini hati-hati, karena buahnya ilmu itu dengan mengamalkan. Maka kan ada satu kata hikmah yang pernah saya sampaikan di sini pula. Apa? Ilmu yang sedikit tetapi dibarengi dengan amal itu lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak tetapi tidak dibarengi dengan amal. Pak punya ilmu cuma sedikit, cuma sekedar bisa sedikit saja, tapi diamalkan, Pak, itu lebih bagus daripada dia mondok. Sudah ngajarin saya dong, saya mondok itu 10 tahun. Iya, mondok 10 tahun tetapi tidak diamalkan. Daripada lebih bagus mana, Pak? Dia mondok 10 tahun nggak pernah mengamalkan ilmunya, sama orang yang cuma di pesantren kilat 3 hari, ya. Udah kamu tuh cuma pesantren kilat aja mau ngajarin saya, kan? Seperti begitu. Tapi diamalkan, ilmu yang sedikit itu diamalkan. Saya tahu waktu dulu pesantren kilat 3 hari disuruh sholat jamaah terus, nggak boleh ketinggalan, nggak boleh jalan sholatnya di dalam masjid. Maka janganlah jadi makmum-makmum yang diceritain ini yang masuk ketinggalan lari, butuh komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, lari ke dalam rumah. Bagus hal yang demikian. Padahal apa? Dikatakan, padahal apa? Kita diperintahkan untuk ke masjid dengan santai, tenang. Mengapa? Fa'idha sa'aita ilal masjid. Maka ketika kamu pergi ke masjid, kata Imam Al-Ghazali, apa? Famshi ala hainatin wa tu'adidatin. Famshi, berjalan. Berjalan itu dengan apa? Dengan pelan-pelan, dengan santai, dengan tenang, wala ta'jal, dan jangan terburu-buru. Nah ini kenapa? Ya tidak baik secara adab